Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumbamat. Kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Supaya jangan lama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Agar kita mengefisiensi waktu, mari kita perhatikan soal berikut ini. Contoh soal. Mia mempunyai 3 buah boneka di rumahnya. Mula-mula dia punya 3 buah boneka. Ketika ulang tahun, dia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Maka, berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Karena dia dapat 4 boneka lagi, maka kita jumlahkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Dalam garis bilangan, kita pertama dia memiliki 3 buah boneka. Nah, tetapi setelah itu dia dapat lagi 4, 2, 3, 4. Maka dia punya 7 boneka sekarang. Nah, itu untuk solusi soal di atas. Sekarang, selisih antara dua bilangan bulat itu sama dengan jarak kedua bilangan bulat tersebut pada garis bilangan. Misalnya, selisih antara 1 dan 4 adalah 3 satuan. Dan selisih antara negatif 2 dan 3 adalah 5 satuan. Seperti apa maksudnya? Nah, seperti ini. Perhatikan ilustrasi. Nah, yang pertama, selisih antara 1 dan 4, di mana di sini ada jarak antara 1 dan 4. Kita lihat bersama, jaraknya ada 1, 2, 3. Jadi, jarak selisih antara 1 dan 4 merupakan jarak antara 1 dan 4. Nah, selisihnya adalah 3 satuan atau jaraknya 3 satuan. Yang selanjutnya, selisih antara negatif 2 dan 3 itu kita lihat bersama, selisihnya ada berapa atau jaraknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jarak dari negatif 2 ke 3 itu ada 5 langkah. Berarti selisihnya adalah 5 satuan. Nah, sampai di sini paham kan mengenai selisih? Nah, sekarang ada contoh soal lagi. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Yang pertama, dia punya 6 pasang sepatu. Karena sedang senang hati, dia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, karena dia berikan kepada sepupunya 2, berarti sepatunya berkurang 2 pasang. Berarti sisa 4 pasang. Secara garis bilangan dapat kita lihat, yang pertama dia punya 6 buah sepatu. Karena dia memberikan 2 kepada sepupunya, berarti arahnya ke belakang. Jadi sisa 4. Nah, ini arahnya ke 4 ya. Sudah paham sampai di sini mengenai selisih? Nah, kita lanjut kepada contoh soal berikut. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Tentukan berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut. Di sini kita punya garis bilangan. Yang pertama, dia menyelam sedalam 2 meter. 2 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut berarti kita pasang angka negatif atau dia mengarahnya ke sini. Karena dia sudah merasa lancar di kedalaman 2 meter, dia tambah lagi menyelam di kedalaman 5 meter. Nah, kalau dia tambah menyelam kedalaman 5 meter, berarti dia tambah, kita perpanjang garis ini ada negatif 5. Nah, dia tambah lagi menyelam
sedalam 5 meter dari sini, posisi mulanya sampai di sini, ditambah kedalaman, nah di sini. Oke, sekarang posisinya sudah berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, di sini nih, 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, berapakah selisih kedalaman kedua kondisi tersebut? Maksudnya, selisih yang pertama setelah dia tambah dengan kedalaman 5 meter. Artinya, selisih dari sini ke sini itu ada berapa meter? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ternyata ada 3 satuan atau 3 meter. Satuannya meter. Nah, ini versi pertama. Yang versi kedua, yang pertama dia menyelam 2 meter. Karena dia tambah kedalaman 5 meter, berarti dia tambah negatif 5. Artinya yang pertama dia turun 2 meter, selisihnya dengan negatif 5. Karena dia turun lagi sedalam 5 meter. Atau di sini negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Nah, maksudnya ini 3. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, pembahasan berikutnya, sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Di mana di sini sifat yang pertama yaitu komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Maksudnya di sini, jika kita punya 5 tambah 3, itu selalu sama dengan 3 tambah 5. Nah, contoh lain, misalnya ada 8 tambah 2 itu jika dibalik 2 tambah 8 itu selalu hasilnya sama. Contoh lagi misalnya 1 tambah 4 itu sama dengan jika dibalik 4 tambah 1 hasilnya selalu sama. Oke, kita lanjut di sifat yang kedua yaitu asosiatif. Secara umum jika A, B, C adalah sebarang bilangan bulat maka berlaku A tambah kelompok B tambah C ditambah dengan kelompok A tambah B ditambahkan dengan C. Oke, untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan distributif, lengkapi tabel berikut. Oke, kita akan melengkapi tabel di bawah ini. Yang pertama di mana A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, C sama dengan negatif 11. A tambah B. Oke, di sini A ada 1 ditambah dengan B-nya negatif 6. 1 ditambah negatif 6, kita tahu sendiri tadi secara garis bilangan itu hasilnya negatif 5. Nah, kalau B tambah A, oh ya, sebelumnya, kalau ilustrasi lain, misalnya positif itu kita anggap uang kita. Dan negatif, anggaplah utangnya kita. Nah, kita punya uang 1, sedangkan utang kita ada 6. Kalau kita bayar utang kita yang 6 itu dengan 1, berarti sisa utang kita adalah 5. Atau utang dilambangkan dengan negatif. Itu ilustrasinya. B6 ditambah dengan 1. Ini juga sama. Utang kita ada 6 tapi dibayar baru 1. Berarti utang kita sisa 5. Oke. Nah, di sini A tambah B, kita lihat di sini A tambah B tadi adalah negatif 5. Negatif 5 ditambah C, C-nya ada berapa? Negatif 11. Nah, berarti utang kita tadi sudah 5. Nah, sekarang kita tambah utangnya kita lagi 11, berarti jumlah utangnya kita ada berapa? Berarti utang kita bertambah menjadi 16. Nah, begitu juga di sini ada 1 ditambah dengan negatif 6 ditambah dengan negatif 11. Nah, itu berapa? Nah, yang pertama dalam kurung. Kita punya utang 6. Tapi kita tambah lagi berutang 11, maka kita utangnya ada berapa? Ada 17. Nah, tapi di sini kita bayar 1. Berarti sisa utang kita ada berapa? Berarti ada 16. Nah, sampai di sini mengerti kan? Nah, perhatikan.
Sifat asosiatif antara A tambah B itu selalu sama B tambah A. Nah, sama-sama negatif 5. Nah, di sini juga untuk sifat asosiatif ini negatif 6, 16 sama dengan negatif 16. Nah, gimana? Sudah paham kan? Untuk lebih pahamnya lagi, mari kita kerja untuk kolom yang kedua. Nah, A tambah B, 2 tambah 7, sama dengan 9. Di sebelah juga, B tambah A, 7 tambah 2, sama juga hasilnya 9. Oke, A tambah B tadi kita sudah dapat 9. Ditambah dengan C, negatif 12. Sama dengan kita punya uang 9. Tapi kita mau berutang 12. Kalau kita bayar utang yang ada 12, berarti apakah lunas atau masih berutang? Otomatis masih berutang karena utang kita lebih banyak daripada uang kita. Sisa utangnya berapa? Sisa utangnya adalah 3. Nah, begitu. Oke, A tambah B tambah C. Kita punya A2 ditambah dengan dalam kurung 7 tambah negatif 12. Nah, di sini kita punya uang, kerjakan dahulu yang di dalam kurung. Kita punya uang 7, tapi utang kita ada 12. Utang kita 12, uang kita 7. Kalau kita bayar 7, berarti utang kita sisa berapa? Sisa 5. Nah, utang kita sisa 5, lagi kita bayar dengan 2. Berarti utang kita sisa 3. Nah, sama kan? 3. Oke, kita lanjut kepada kolom berikutnya. Di sini ada 3 ditambah dengan 8 sama dengan 11. Atau 8 tambah 3 sama dengan 11. Oke, selanjutnya A tambah B tadi 11. Ditambah dengan C tadi, C-nya ada 13. 11 tambah 13 sama dengan 24. Nah, sekarang yang A, 3 ditambah dengan 8 ditambah dengan 13. Nah, 8 tambah 13 berapa? 21 tambah 3, 24 juga. Oke, kita lanjut ke negatif 4. A tambah B, A-nya negatif 4 ditambah B-nya 9. Nah, kita punya utang 4, tapi uang kita ada 9. Kalau kita bayar utang kita ada 4, uang kita sisa 5. Karena kita sisanya uang, maka tandanya positif. Oke, B tambah A. Kita punya uang 9, tapi kita punya juga utang 4. Kita bayar utangnya kita yang 4 ini. Berarti lunas kan? Lunas, tapi uang kita ada 5. Nah, sekarang A tambah B tadi kita sudah dapat hasilnya 5. Ditambah dengan C. C-nya 14. 14. 5 tambah 14 adalah 19. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya utang 4. Nah, di sini B tambah C, 9 tambah 14. 14. Nah, kita punya uang 9, tambah lagi dengan uang yang kita miliki adalah 14. Nah, berarti uang kita ada berapa? 23. Karena kita punya uang ada 23, tapi utang kita masih 4. Kita bayar dulu utang kita yang 4. Berarti uang kita ada sisa 19. Oke, sampai di sini. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Di soal yang berikutnya ada A tambah B negatif 5 ditambah dengan negatif 10. Nah, negatif 10. Sama dengan, nah, kita punya utang 5. Tambah lagi berutang sebanyak 10. Berarti utang kita ada 15. Nah, begitu. Nah, selanjutnya B tambah A atau negatif 10 ditambah dengan negatif 5. Nah, sekarang kita punya utang 10. Kita tambah lagi berutang 5, berarti utang kita makin numpuk nih. Ada 15. Nah, sama-sama negatif 15. Nah, yang selanjutnya. A tambah B tadi kita sudah dapat negatif 15. Kita tutup kurung.
ditambah lagi dengan C. C-nya adalah 16. Nah, sekarang kita punya utang 15, tapi kita punya uang 16. Uang kita yang 16, kita bayar utang kita yang 15, berarti sisa uang kita adalah 1. Nah, begitu ya. Oke, yang selanjutnya 5. Negatif 5 ditambah dengan B tambah C. B tambah C itu ada negatif 10 tambah 16. Tambah 16. Nah, sama dengan, nah, di sini kita negatif 10 tambah 16. Kita punya utang 10, uang kita ada 16. Kita bayar utang kita yang 10, uang kita sisa 6. Uang kita 6, tapi utang kita ada 5. Berarti kita bayar lunas dulu utang kita yang ada 5. Berarti sisa utang atau sisa uang? Sisa uang dong, karena uang kita 6, utang kita cuma 5. Berarti uang kita sisa 1. Nah, sudah jelaskan mengenai sifat asosiatif dan komutatif? Komutatif yang barisan ini dan ini. Ini yang komutatif. Nah, yang di asosiatif yang ini. Nah, sudah mengerti kan? Oke. Pembahasan selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat lain dari bilangan bulat, di mana yang pertama itu ada penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap. Bilangan genap ditambah dengan bilangan genap. Oke, misalnya bilangan pertama 6, bilangan kedua 8. Jika dijumlahkan bilangan yang genap, maka 6 tambah 8, 14. Hasilnya genap. Oke, kita lanjut di yang kedua. Misalnya kita ambil bilangan genap ada 2. Di bilangan genap kedua ada 4. 2 tambah 4, 6. Nah, 6 ini ada bilangan apa? Oh, genap juga. Nah, genap. Tulis di situ genap. Nah, yang selanjutnya di situ kita mau ambil bilangan berapa? 10 misalnya. Bilangan genap yang selanjutnya 20. Nah, 10 tambah 20 itu sama dengan 30. 30 ini bilangan apa? Bilangan genap juga. Kita ambil contoh lain lagi, misalnya bilangan genap 22 ditambah dengan 48 misalnya. 22 tambah 48 itu sama dengan 70 ya. 70. 70 ini bilangan genap? Iya, bilangan genap. Nah, jadi kesimpulannya genap jika ditambah dengan genap itu hasilnya selalu genap. Nah, ingat ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu penjumlahan bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil. Di mana contoh yang pertama adalah ada bilangan pertama 6, bilangan kedua 7. Dijumlahkan menjadi 13, ternyata 13 bilangan ganjil. Kita coba ambil contoh lain, misalnya di sini bilangan pertama ganjil, bilangan kedua genap. 3 ditambah 2, 5. Nah, 5 ini bilangan apa? Ternyata bilangan ganjil. Ganjil. Oke, kita ambil contoh lagi lainnya. Siapa tahu ada yang bukan bilangan ganjil hasilnya. Misalnya di sini ada 4. Di sini ada 9. 4 tambah 9 berapa? 13. Nah, 13 juga bilangan ganjil. Kita tambah satu contoh lagi, misalnya kita ambil berapa ya? Ada 8, berarti di sini ada 5. Nah, 8 tambah genap ditambah ganjil sama dengan 13. Oh, ganjil juga. Ganjil. Nah, berarti genap ditambah dengan ganjil itu selalu sama dengan ganjil. Atau ganjil ditambah dengan genap itu sama dengan ganjil. Oke.
Sampai di sini kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu penjumlahan bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil. Oke, di sini ganjil tambah ganjil selalu sama dengan genap. Nah, kita coba ambil angka yang lain, 7 ditambah dengan 9 itu 16. Oh iya, 16 ini bilangan genap. Nah, selanjutnya misalnya 1 ditambah dengan 3, 4. Oh iya, bilangan genap juga. Genap. Kita coba contoh lain lagi. Misalnya saya ada 9 ditambah dengan 3 sama dengan 12. Genap juga. Genap. Nah, berarti kesimpulannya ganjil tambah ganjil selalu genap. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita masuk kepada latihan-latihan soal. Don't forget to subscribe, like, and share.